Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Maret tahun 2021, mari sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sesuai dengan bacaan leksioneri hari ini, bacaan terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 4, dan dilanjutkan dengan ayat 21 dan ayat 22. Sedangkan dari Perjanjian Baru, dari 1 Korintus pasal 3, saya ambil dari ayat 11, ayat 16, sampai dengan ayat 17. Bagian ini kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah karena atas anugerah-Mu kami boleh bangun pada pagi ini dengan selamat. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami hendak merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Allah, tajamkanlah pendengaran kami, sehingga setiap ayat firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami mengerti. Dan kami mohon bimbingan Roh Kudus, agar kami boleh mengerjakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4 berbunyi, "Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siw, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya." Ayat 21 dan ayat 22. "Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannyalah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu, lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas." Satu Korintus 3 ayat 11 berbunyi, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Ayat 16 dan ayat 17 berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar
merenungkannya, dan melakukannya di sepanjang hidup kita hari ini. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah kamu adalah bait Allah. Berbicara tentang bait Allah, maka berbicara tentang sebuah bangunan. Maka saya akan memulai renungan ini dengan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu yang saya kasihi, di tangan saya ada sebuah karya dari anak kami, nomor 4 yang saat ini duduk di kelas 2 SD. Beberapa hari yang lalu, ia mendapatkan tugas dari sekolah untuk membuat sebuah rumah. Tentunya dengan giat anak saya membuat rumah ini dengan perhatian penuh. Dia membeli semua bahan-bahannya dan kemudian dia mulai merangkai, dan mulai dari jam 6 sore sampai tengah malam dia mengerjakan ini dengan penuh harapan bahwa rumah ini akan menjadi sebuah rumah yang bagus dan dia akan mendapat nilai yang bagus dari gurunya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, namun setelah kita perhatikan rumah ini adalah sebuah buatan tangan manusia, yaitu anak saya, yang tidak punya dasar. Dan bahannya juga adalah bahan dari kertas atau karton. Maka tentunya dapat kita pastikan bahwa bangunan ini atau rumah ini tidak akan kuat ketika ada badai atau ada angin ribut yang melandanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita berbicara tentang bait Allah, maka dari bacaan ini kita tahu bahwa Salomo membangun bait Allah. Rancang bangun yang begitu teliti, yang kemudian menghasilkan sebuah bangunan yang gagah. Dan tentunya bangunan itu diperuntukkan bagi Allah. Saat ini saya akan berbicara tentang bangunan yang sesungguhnya atau bait Allah yang sesungguhnya. Seperti tema yang kita renungkan tadi, yaitu kamu adalah bait Allah. Nah, berbicara tentang bait Allah atau berbicara tentang bangunan Allah, maka kita harus memperhatikan 3 hal dasar. Hal yang pertama adalah dasar dari sebuah bangunan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di dalam ayat 11 dari 1 Korintus pasal 3 tadi, dikatakan bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus menjadi dasar yang kuat. Maka Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita hendak membangun kehidupan rohani kita, kalau tidak di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus, maka tentunya bangunan itu akan rontoh dengan mudah, akan rubuh dengan mudah ketika ada badai yang menerpa. Namun jika bangunan itu dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus, maka kita dapat pastikan bahwa apapun yang menerpa bangunan itu tidak mudah roboh, bahkan tidak akan roboh. Karena dasarnya kuat. Karena itu saya mengajak kita untuk mari kita membangun segala sesuatu dalam persekutuan rohani kita, dalam persekutuan gereja kita, di atas satu dasar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bangunan itu sendiri. Kalau di dalam ayat 16 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Maka di sini mau menggambarkan bahwa
kita semua sebagai gereja itu adalah bait Allah. Di sini tidak berbicara tentang pribadi. Tetapi ketika berbicara tentang kamu adalah bait Allah, maka berbicara tentang kita semua sebagai persekutuan gereja yang adalah bait Allah itu sendiri. Bait Allah yang menurut rancang bangun Allah dibuat untuk kehendak Allah. Rancang bangun Allah dibuat untuk tujuan Allah. Namun bila bangunan itu digadaikan kepada orang lain atau kepada pribadi lain yang tidak mengenal Allah, maka tentunya bangunan itu tidak akan kuat. Jika bangunan itu diserahkan kepada orang lain yang tidak mengenal Allah dan kemudian dipakai seturut kehendaknya, bukan kehendak Allah, maka tentunya bangunan itu akan mudah roboh. Sama halnya dengan ketika gereja tidak mengikuti firman Tuhan, tidak dibangun di atas dasar yang kuat, tidak mengerjakan kehendak Tuhan dengan baik, maka tentunya ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, maka dapat dipastikan akan mudah mengalami goncangan, bahkan mudah roboh. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam ayat 17. Di sana dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Jelas bagi kita Bapak Ibu, bahwa kita adalah bait Allah. Sehingga jika ada orang yang mencoba merombak bait Allah itu, bahkan membinasakan bait Allah itu, maka tentunya dia akan berhadapan dengan Allah. Seperti di dalam ayat ini dikatakan, maka Allah akan membinasakan dia. Maka Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadari bahwa gereja ini adalah milik Allah. Milik Tuhan. Bapak Ibu dan saya yang ada di dalam persekutuan ini adalah milik Tuhan. Maka mari segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jika kita kerjakan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita dapat pastikan bahwa Roh Allah akan berdiam di dalam kehidupan kita. Roh Allah akan tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah bait Allah. Dan Roh Allah diam di dalam kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Di dalam karya kita pada hari ini, nyatakan bahwa kamu adalah bait Allah yang kokoh berdiri di atas dasar yang kuat, yang tidak mudah dirobohkan oleh badai apapun. Dan biarlah melalui karya pelayanan kita, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang memperkenankan kami untuk boleh masuk pada pagi hari ini dengan selamat. Kami akan memulai seluruh karya-karya kami. Kami mohon bimbingan Tuhan atas hidup kami. Dalam segala pekerjaan, dalam segala pelayanan kami. Roh Kudus tolong kami. Beri kami hikmat untuk mengerjakan semuanya itu di dalam takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan gereja-Mu di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah bangsa ini, dalam setiap karya pelayanan kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami muliakan melalui semua program kerja kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai. Berkati jemaat Tuhan di GKI Kelasi Solo, di dalam seluruh aktivitas kami. Tuhan tolong kami, agar segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan itu di atas nama Tuhan Yesus yang adalah dasar yang kuat. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya di dalam tangan pengasihan-Mu.
lindungi kami dari semua penyakit yang terjadi, yang ada di sekeliling kami, khususnya COVID-19. Dan biarlah kami semua terlindungi. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami. Terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.